Anda kembali menyaksikan Manufacture Check bersama saya Safrina Nasution. Kita lanjutkan dialog kita bersama Executive Director Kendal Industrial Park, Juliani Kusumaningrum. Ibu Juliani, terima kasih banyak masih bersama kami. Dalam hal pengembangan KEK Kendal, apa saja tantangan yang menurut Anda paling dominan dirasakan? Silakan, Bu. Ya, KEK ini berdiri, kita mendapatkan fasilitas KEK di tahun 2019. Lalu setelah 2019, bulan Desember, terbitlah PMK nomor 237 tahun 2020. Selang kalau saya tidak salah 5-6 bulan semenjak kita mendapatkan status kawasan ekonomi khusus tersebut. Tentunya dari 2020 sampai sekarang 2025, tenggang waktu kurang lebih 5 tahun kurang. Dan peraturan ini membutuhkan koordinasi dari beberapa pihak dan instansi pemerintah, di mana itu perlu adanya sinkronisasi. Lalu sinkronisasi ini dari berbagai macam kementerian, dan untungnya di tahun 2023 kita telah memiliki administrator. Berdirilah kantor administrator Kendal di tahun 2023 ini, dan dengan demikian tentunya semua perizinan dan juga permit-permit yang lainnya dinaungi satu pintu dalam administrator tersebut. Baik. Kalau dari segi regulasi, Bu, apa aspirasi yang Anda ingin sampaikan kepada pemerintahan saat ini agar kawasan ekonomi khusus secara spesifik KEK Kendal sendiri dapat memiliki perkembangan yang lebih baik? Iya, tentunya dari segi investor. Kalau kita berkaca dari segi investor, apa yang telah difasilitasi, diberikan fasilitas kepada para investor, tentunya itu harus bisa terlaksana. Sampai sejauh ini, semenjak kita mendapatkan status KEK sampai sekarang ini, puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar, dan saya harapkan itu juga berkelanjutan dengan positif. Baik. Kedepannya menurut Anda tantangan utama apa dari domestik dan juga global yang juga masih menghantui pengembangan dari kawasan ekonomi khusus? Iya, saya pikir kalau untuk tantangan atau sesuatu yang menghantui sekarang ini sudah lebih minimal, karena dengan adanya bantuan dari administrator tersebut, dan juga mindset mengenai investor dari asing. Kalau saya bertemu dengan investor asing, mereka tidak memiliki pemikiran, oh di Indonesia ini membuat pabrik atau ease of doing business di Indonesia itu tidak semudah dengan negara tetangga lainnya. Tetapi bila mereka dijelaskan proses alurnya secara satu-satu, step by step, itu sebenarnya semuanya make sense. Dan itu adalah sebenarnya tantangan kita dari segi swasta untuk bisa mentranslatekan apa yang ada di regulasi itu sehingga mereka bisa merealisasikan itu dengan mudah dan juga tepat waktu. Justru harus ada narasi yang optimis ya Bu ya, agar kawasan ekonomi khusus di Indonesia semakin berkembang. Baik Bu, satu lagi mengenai isu yang cukup ramai akhir-akhir ini, yaitu premanisme ormas. Yang juga ketika kita berbicara dengan beragam pelaku industri, lalu juga developer dari kawasan ekonomi, tidak hanya di Kendal, itu cukup mengganggu investasi, Bu. Apakah di KEK Kendal sendiri merasakan dampaknya, dan kira-kira bentuk mitigasi apa yang dilakukan KEK Kendal jika memang benar ada isu seperti premanisme ormas yang ada di daerah Anda? Oke, premanisme untuk di kawasan industri Kendal, dan juga saya bicara mengenai Jawa Tengah secara keseluruhan, kita belum, dan saya harapkan itu tidak akan terjadi di Jawa Tengah tersebut. Tetapi sebagai pengembang kawasan juga kita memiliki tanggung jawab bagaimana kita bisa menaungi pihak-pihak lain, dan supaya angka pengangguran itu bisa terakomodir dengan baik, yaitu kalau dari segi kawasan industri Kendal, KEK Kendal, kita memiliki program link and match. Jadi itu sebenarnya sinkron sekali dengan data yang kita berikan. Baru saja saya sampaikan angka pengangguran dalam waktu
kurun 4 tahun berkurang sebesar 2,5%. Dan angka ini adalah angka yang terpublish oleh BPS Kendal. Selain itu, bagaimana program-program lain yang harus pengembang kawasan lakukan adalah bagaimana kita bisa bersinergi dengan komunitas-komunitas di sekitaran kawasan dan juga daerah lainnya. Dan bentuk-bentuk ESG atau CSR komitmen apa saja yang telah dilakukan KK Kendal sejak beroperasi, Ibu Juliani? Oke, mulai dari CSR. Kalau untuk CSR sendiri, pertama adalah kita memiliki list-list dari para UMKM yang di Kendal. Berdasarkan ekspertisnya dari masing-masing UMKM tersebut. Dan bila mana UMKM ini bisa berkontribusi terhadap perkembangan di dalam kawasan sendiri, itu kita akan mengendorse. Dan yang kedua mengenai premanisme, tadi sempat sebutkan mengenai premanisme. Premanisme ini juga cukup luas dan asalnya ini dari mana? Tentunya sebagai pengembang kawasan kita membeli lahan atau kita mengakuisisi lahan pertamanya dari pemilik lahan. Dan pemilik lahan ini setelah mereka menjual lahannya kepada kita, tentunya kita juga harus bisa bersinergi dengan mereka. Yang tadinya misalkan mereka adalah petani tambak, lalu menjual lahannya kepada kita dengan mutual agreement, dan setelah transaksi tentunya harus kita bimbing supaya bisa naik peringkat atau berubah okupansinya dari petani menjadi okupansi yang lain. Dan itu sebenarnya adalah bimbingan-bimbingan yang selalu kita berikan kepada komunitas-komunitas sekitaran Kendal sini. Baik, terima kasih atas komitmennya. Dan terakhir mungkin sebagai penutup pula di kesempatan kali ini, Bu, kita melihat berita akhir-akhir ini bahwa memang industri manufaktur dan terutama industri yang menyerap begitu banyak lapangan kerja banyak mengalami hambatan di beberapa waktu belakangan ini. Yang terbaru adalah Sritex yang akhirnya resmi tutup dan ada sekitar 10.000 karyawan yang juga terdampak. Saya ingin dengar opini Anda mengenai hal ini, bagaimana juga peran dari KEK untuk mengakselerasi industri manufaktur di Indonesia. Dan terakhir, masih sesuai dengan tema kita, Ibu Juliani, izin saya ingin bertanya, apakah pesan Anda untuk para calon investor, terutama dari global, yang tertarik untuk bergabung dengan KEK Kendal? Silahkan. Oke, pesannya tentunya kalau kita dari private sector, kita menjanjikan yang pertama adalah ketepatan delivery, karena ketepatan delivery ini juga berkaitan secara tidak langsung dengan kecepatan kapan mereka akan bisa mulai konstruksi, kapan mereka akan bisa segera beroperasional. Dan ini adalah kita bisa lihat imbas yang dialami oleh perang dagang, sehingga kecepatan bekerja itu yang tadinya mungkin speednya hanyalah 60 km per jam, tapi ini harus naik menjadi 100 atau 120 km per jam. Oke, baik. Dan terakhir tanggapan Anda singkat saja mengenai keadaan industri manufaktur di Indonesia. Ya, itu sebenarnya cukup beragam. Kalau misalkan dibicarakan mengenai sebut saja tadi Sritex menyatakan tutup dan juga ada berapa banyak tenaga kerja yang telah terdampak sekitar 8.400-an. Tentunya kalau kita dari segi pengembang KEK Kendal sendiri, kita selain memikirkan investor yang akan berinvestasi di kawasan kita juga memikirkan mengenai sustainability terhadap sektor-sektor industri tersebut yang dimana kita sendiri memiliki parameternya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Juliani telah bergabung bersama kami di Manufacture Check CNBC Indonesia. All the best, khususnya untuk KEK Kendal, dan sehat selalu untuk Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih.